Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nawawi. Dan di sini saya akan membahas tentang analisis ide dan strategi dari perusahaan Uber. Ini merupakan tugas kelompok dengan anggota saya Ibnu Nawawi, Aquino Calvin, Muhammad Kevin Dahlan, dan Martin Givalaksmana. Sebelum memulai ke pembahasan, kita harus perkenalan dulu terhadap perusahaan yang akan kita bahas kali ini. Di introduction. Sejarah berdirinya Uber berawal dari permasalahan yang ada di San Francisco, California pada masa itu, di mana masyarakatnya mengalami kesulitan dalam menemukan taksi. Sehingga sang pendiri Gerd Kemp, sekaligus co-founder Stumble Upon bersama dengan Travis Kalanick, menciptakan aplikasi Uber untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2009. Aplikasi ini menghubungkan penumpang dengan supir kendaraan sewaan serta layanan tumpangan secara langsung. Pada awal perkembangannya, pada tahun 2011, Uber hanya mengizinkan penggunanya untuk menggunakan layanan transportasi mobil mewah berwarna hitam dengan biaya patokannya sebesar 1,5 kali lipat dari biaya taksi umum. Meskipun demikian, di samping memesan taksi menggunakan aplikasi, ternyata masyarakat merasa terbantu untuk menemukan taksi lebih cepat, sehingga mereka tidak mempermasalahkan tarif yang dipatok tersebut. Hingga saat ini, Uber sudah berkembang dan tersebar di lebih dari 500 kota, dan diperkirakan Uber telah memiliki lebih dari 93 juta pengguna aktif di seluruh dunia di Amerika Serikat. Uber menguasai 71% pangsa pasar untuk layanan ride sharing dan 22% untuk layanan pengiriman makanan. Nah, masuknya Uber di Indonesia terjadi pada tahun 2014 dan pada tahun 2018 Uber menggabungkan layanan dengan Grab-nya dengan perusahaan Grab dengan porsi kepemilikan sebesar 27,5%. Saat ini, Uber telah melepas bisnisnya di kawasan Asia Tenggara dan menyerahkan kawasan tersebut kepada Grab dengan alasan persaingan yang begitu ketat di Asia Tenggara. Kemudian value proposition, value apa sih yang ditawarkan Uber kepada customer ataupun stakeholder yang ada di dalamnya. Nah, di sini Uber memiliki dua value, yakni value untuk driver dan value untuk penggunanya. Nah, value untuk pelanggan adalah kenyamanan di mana Uber mempermudah dalam hal pencarian mobil tanpa perlu repot mencari taksi, di mana kendaraan tersedia 24/7 dengan rutenya yang dapat dilacak. Selain itu, Uber memasang tarif yang lebih rendah saat ini dibandingkan tarif yang dikenakan oleh taksi. Dan juga pengendara dapat memperkirakan berapa biaya yang perjalanan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Uber juga memberikan kenyamanan dengan sistem safety, seperti memperlihatkan nama driver, foto, serta rating, dan pelacakan saat perjalanan. Selain itu, adanya tombol emergency juga membantu konsumen apabila terjadi permasalahan yang tidak diinginkan selama perjalanan terjadi. Ada juga call center yang bisa dihubungi sehingga pihak Uber dapat mengirimkan bantuan tepat waktu apabila terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian value proposition untuk pengemudi, yakni di pekerjaan ini bisa mendapatkan pendapatan utama ataupun tambahan. Nah, jadi teman-teman yang ingin menjadi driver Uber, ini merupakan salah satu value-nya. Bisa dijadikan sebagai kerjaan sampingan untuk mendapatkan pendapatan utama ataupun pendapatan tambahan. Selain itu, pekerjaan ini juga tanpa membutuhkan pengalaman kerja, sehingga semua bisa menjadi driver Uber. Keuntungan lainnya adalah dengan jadwal kerja yang fleksibel, serta menguntungkan kedua belah pihak, baik driver maupun pengguna, serta akses yang sangat mudah. Uber juga melakukan apresiasi kepada driver sesuai pencapaian tujuan yang telah didapatkan oleh driver, sehingga driver merasa diterima dan tidak ada hubungan antara bos dan bawahan, melainkan hubungan kekeluargaan. Kemudian kita beralih ke analisis industri. Nah, di sini kita akan membahas tentang Pestel dan juga Porter Five Forces. Yang pertama, Pestel Analysis dari Uber. P. Political. Beberapa khawatir pejabat dan politisi atas perusahaan layanan transportasi Uber semakin populer membahayakan fungsi dan bisnis layanan taksi konvensional. Nah, seperti pada awal-awal berdirinya Grab, itu banyak sekali terjadi permasalahan
Dengan adanya ojek online tersebut, maka akan membahayakan atau mematikan perusahaan lain ataupun bisnis lain seperti ojek konvensional. Nah, dengan aturan dan regulasi Uber ini yang tidak jelas, maka banyak terjadi perdebatan secara global berkaitan dengan peraturan perizinan, serta ketidakjelasan posisi Uber dalam berbagai aspek yang menimbulkan kontroversi di berbagai negara, seperti halnya jika mobil Uber mengalami kecelakaan. Nah, maka yang tidak terkena atau tidak tahu siapa yang disalahkan, baik perusahaan atau pengemudi yang akan mengklaim asuransinya. Itulah sebabnya banyak politik berencana meluncurkan jenis undang-undang baru untuk perusahaan ride sharing ini. Kemudian ekonomi. Perekonomian global sedang mengalami masa resesi pada tahun 2019-20 pada saat pandemi lalu. Nah, sepanjang tahun itu sangat buruk bagi perusahaan industri transportasi karena kita lihat pada saat pandemi kita kan dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar ruangan sehingga kebutuhan akan transportasi sangat minim. Nah, hal itu juga terjadi impact atau imbasnya terhadap Uber pada saat itu sehingga menurunkan pendapatan sebesar 31,71% pada tahun 2019 dan 30,1% pada tahun 2020. Nah, dengan kondisi seperti itu, Uber terpaksa menurunkan harga yang lebih murah. Dengan mereka khawatir bahwa pengemudi akan eh, tidak mendapatkan pendapatan mereka. Oleh karenanya mereka menurunkan tarif semurah mungkin. Kemudian sosial. Menurut sebuah penelitian, populasi usia lanjut untuk meningkatkan selama beberapa tahun akhir ini. Nah, populasi usia lanjut meningkat selama beberapa akhir tahun ini. Di masa mendatang juga begitu. Pada tahun 2030, 35 akan semakin banyak populasi masyarakat di seluruh belahan dunia. Oleh karena semakin bertambahnya populasi, maka kebutuhan akan transportasi juga semakin meningkat. Maka oleh karena itu, hal ini sejalan dengan yang diinginkan oleh Uber untuk memenuhi aktivitas mereka kan. Semakin banyak populasi, maka kebutuhan semakin banyak, maka pendapatan juga akan semakin banyak. Teknologi, Uber memiliki dasar yang kuat dalam teknologi. Bahkan seluruh bisnis ride sharing perusahaan bergantung pada inovasi teknologi. Tentu saja perusahaan ride sharing dimanapun mereka itu Grab, Gojek, Uber terpatok pada teknologi dengan mobile app-nya yang diutamakan, kemudahan akses bagi pengguna. Bisnis tidak akan berkembang tanpa ada teknologi yang inovatif. Nah, perusahaan telah berhasil menghubungkan teknologi dengan layanan ride sharing. Uber menyediakan penggunanya dengan beberapa fitur canggih, seperti mereka dapat memperkirakan biaya seluruh perjalanan melalui aplikasi seluler, dan mereka dapat membayarnya baik melalui uang tunai ataupun melalui aplikasi. Pesan pop-up, geolokasi, pelacakan seluruh perjalanan menggunakan internet. Nah, akses ke internet yang stabil memainkan peran utama dalam fungsional Uber. Kemudian ada environmental. Menurut sebuah studi Hill pada tahun 2018, Uber memonopoli pasar berbagai perjalanan dengan menempatkan lebih banyak kendaraan di jalan. Mereka meningkatkan lalu lintas dan tingkat emisi karbon. Nah, Uber juga telah memperkenalkan layanan dengan nama Uber Green. Ini merupakan solusi yang bagus yang diciptakan oleh Uber untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan menciptakan Uber Green, mobil listrik. Jika mobil listrik kan tidak menimbulkan polusi. Nah, oleh karenanya dengan layanan baru ini diharapkan akan terjadi kelestarian terhadap lingkungan dari polusi-polusi yang tidak ada akibat adanya kendaraan listrik ini. Kemudian ada legal issue. Uber adalah merek multinasional yang mengoperasikan bisnisnya di seluruh dunia. Oleh karena itu, merek transportasi harus mengikuti aturan dan peraturan tertentu dari berbagai negara. Tentu, perusahaan memiliki masalah hukum dan memberikan upah minimum. Jadi permasalahan pada Uber ini adalah adanya upah minimum yang mereka berikan itu tidak sesuai. Sehingga hampir lebih dari 300.000 orang mengajukan gugatan terhadap Uber dengan mengklaim bahwa mereka mendapatkan upah yang kurang dari minimum upah perusahaan. Nah, analisis selanjutnya yang akan kita bahas adalah Porter Five Forces model dari Uber. Ada threats of new entry. Kesuksesan Uber menarik perhatian orang untuk melirik keberhasilan perusahaannya. Pastinya pendatang baru akan datang dengan kapasitas baru ke industrinya. Memang benar adanya, Uber merupakan salah satu perusahaan pertama ride sharing
yang beroperasi diikuti oleh pendatang-pendatang baru seperti Ojek dan juga Grab. Nah, Uber tidak dapat menghentikan segala bentuk peniruan oleh pendatang baru di industri ini. Memang betul. Oleh karenanya, ini menjelaskan bahwa konsep operasi bisnis Uber mudah ditiru oleh pendatang. Nah, untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang baru, Uber sekarang bergerak ke bidang layanan fitur lainnya, seperti pengiriman makanan dan pengiriman yang dapat mengarah pada penggunaan fitur yang lebih baik, yang mungkin tidak ingin dilakukan oleh pelaku pasar lain. Nah, seperti inovasi yang dilakukan Uber saat ini, mereka tidak hanya beroperasi pada pelayanan fitur transportasi, mereka juga saat ini telah mengembangkan layanan untuk delivery dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian the threat of substitution. Uber pada dasarnya adalah penyedia layanan taksi yang memungkinkan pengendara untuk terhubung dengan pengemudi yang tersedia dengan layanan cara yang nyaman dan tentu dan tepat waktu. Sebuah layanan taksi online dapat diganti dengan transportasi umum seperti kereta api, bus, dan transportasi umum. Memang benar, aplikasi ojek online ini tidak banyak masyarakat yang tentunya masyarakat pasti akan menggunakannya jika tidak ada substitusi yang terjadi. Namun substitusi yang dikembangkan oleh pemerintah seperti kereta api, bus, dan transportasi umum tidak dapat dihindari juga. Nah, di sini perlu dicatat bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur berada pada titik tertinggi sepanjang masa di beberapa negara di seluruh dunia sebagai langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi virus corona. Jadi di tahun-tahun mendatang kita akan melihat angkutan umum yang lebih banyak tersedia di negara-negara berkembang siap untuk mengurangi kebutuhan akan taksi. Perbedaan harga yang sekecil pun itu akan mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakannya. Menggunakan aplikasi Uber ini. Yang notabene-nya tentu akan mengancam posisi Uber dengan transportasi lainnya seperti kereta api, bus, dan transportasi umum. Kemudian bargaining power of customer, kekuatan daya tawar-menawar. Nah, pelanggan Uber dapat dibagi menjadi dua kategori, pelanggan yang sadar harga dan pelanggan yang sadar kualitas. Nah, sementara kelompok yang sadar akan kualitas lebih memilih keandalan, ketersediaan yang cepat, dan konsisten layanan. Pelanggan yang sadar harga selalu mencari penawaran terbaik di berbagai platform agregator ini difasilitasi oleh biaya switching yang rendah. Oleh karena itu, antara kualitas, kenyamanan, dengan harga itu harus disesuaikan agar Uber dapat bersaing dengan pangsa pasar yang ada pada industri sejenis. Threats of buyer. Ketika ancaman pembeli kuat, perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang sangat rendah. Sedangkan ketika kekuatan pembeli rendah, perusahaan menghasilkan keuntungan dengan menaikkan harga, dengan menambahkan fitur, layanan, kualitas, dan lain-lain. Ancaman pembeli dapat dipengaruhi oleh kekuatan negosiasi pelanggan. Daya tawar pelanggan Uber relatif tinggi karena persaingan yang ketat. Sarana transportasi alternatif, serta taksi. Namun, di luar pangsa pasar tertentu, Uber akhirnya dapat memiliki potensi harga yang wajar. Selanjutnya, competitive rivalry. Dengan kehadiran ini, di lebih dari 80 negara di dunia, Uber telah memfasilitasi lebih dari 5 miliar perjalanan di seluruh dunia. Uber menghadapi persaingan ketat dari para pemain di setiap pasar yang memiliki model bisnis dan skala operasi yang sangat mirip. Nah, ukuran perusahaan yang sama dalam industri dapat menyebabkan persaingan yang berkepanjangan dengan sebagian besar inovasi dipanen oleh konsumen. Di sisi lain, industri dengan sedikit pesaing dengan ukuran yang sama dapat menyebabkan oligopoli. Pertumbuhan industri agregat yang lambat dapat menyebabkan pesaing bersaing untuk pangsa pasar sebagai satu-satunya cara untuk tumbuh. Nah, hal ini menyebabkan memicu pemain nil sum, di mana perusahaan berjuang untuk mendapatkan pangsa pasar dari perusahaan lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas Adia Generation. Nah, perusahaan Uber didirikan oleh dua orang, yaitu Travis Kalanick dan Garrett Camp. Meskipun begitu, perjuangan yang dilalui tidak mudah, mulai dari drop out dari universitas hingga menjual startup mereka di tahun 2008. Saat itu, Kalanick baru saja menjual startup buatannya yang bernama Red Swash,
senilai 20 juta kepada Akamai Technologies, dan Cam menjual perusahaan bernama StumbleUpon senilai 75 juta ke eBay. Karena tidak ada penghasilan lain, mereka berdua berbincang dengan entrepreneur lainnya untuk mencari ide baru. Salah satunya aplikasi penyewaan mobil, tetapi bagi mereka aplikasi tersebut dianggap kurang menarik jika dibandingkan ide yang lain. Saat itu Kalanick masih cemas sehingga merasa takut untuk mulai membangun bisnis mereka. Meskipun begitu, Kalanick tetap ingin menjadi pengusaha teknologi sukses yang bahkan bisa hingga membuat dia memilih drop out dari universitas demi mewujudkan keinginannya. Cam yang saat itu tidak merasa takut sama sekali, bahkan sampai berhasil membujuk Kalanick untuk membangun bisnis baru, dan akhirnya layanan Uber Cup dibangun di San Francisco pada tahun 2010. Kelebihan aplikasi ini pada awalnya dapat membuat pengguna tinggal memanggil taksi dan membayar menggunakan kartu kredit. Kemudian datanglah cobaan pertama yang terjadi di bulan Oktober 2010. San Francisco Municipal Transportation Agency mempermasalahkan kata cap di Uber Cap. Hal itu karena perusahaan Uber Cap tidak beroperasi dengan lisensi taksi. Akhirnya mereka menghilangkan kata cap dan terjadilah nama Uber saja. Setelah berjalan cukup lama, pendanaan banyak berdatangan. Di Februari 2011, Uber mendapatkan investasi sebesar 10 juta dari perusahaan Benchmark dan menaikkan nilai perusahaan ini menjadi 60 juta. Ada pula pendanaan selanjutnya yang terjadi pada Oktober 2011 oleh salah satu investor besar, dan masih banyak lagi pendanaan-pendanaan lainnya. Kemudian kita bahas strategi, bisnis strategi. Uber memiliki beberapa pilar strategi bisnis yang mereka terapkan untuk bisa mencapai tingkatnya hingga sampai saat ini. Yang pertama adalah peningkatan jangkauan layanan untuk memenuhi sejumlah pasar pelanggan. Nah, dengan memberikan pelayanan fitur tambahan seperti Uber X, Uber Premium, Uber Go, dan lain-lain. Dengan cara ini, maka Uber memberikan opsi pilihan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Melalui keunggulan ini pula, setiap layanan tambahan akan menghasilkan tambahan laba bagi perusahaan serta meningkatkan ketertarikan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Kedua, tingkat kenyamanan pengguna yang tinggi. Uber menerapkan strategi dengan menawarkan kenyamanan dan pengalaman yang tidak pernah didapatkan oleh pelanggan lain. Nah, seperti memakai aplikasi dan memesan taksi. Pengguna tidak perlu bersusah payah, menunggu, antri, menelpon driver, ataupun melambaikan tangan di jalan. Cukup dengan menekan tombol permintaan, maka driver akan datang 1-2 menit kemudian. Selanjutnya ada juga fitur tambahan, yakni sistem pembayaran yang memudahkan para customer untuk melakukan pembayaran, dan fitur keluhan yang bisa dipakai apabila driver mengambil rute perjalanan yang panjang, maka Uber akan memberikan pengembalian dana. Strategi selanjutnya adalah Uber mengakuisisi untuk pertumbuhan. Nah, di sini Uber mengakuisisi beberapa perusahaan-perusahaan besar untuk bisa mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Seperti halnya dia mengakuisisi beberapa perusahaan dengan Magni AI pada 2014, Postman perusahaan delivery anything app, Kerem yang baru-baru ini merupakan perusahaan mobility delivery, dan masih banyak lagi. Nah, strategi terakhir yang diimplementasikan ialah dengan penghematan biaya melalui inovasi. Inovasi layanan lainnya seperti Uber X, Uber Motor, Uber Pool, dan masih banyak lagi untuk saving the money mereka. Dengan tujuan tentunya untuk menambah laba perusahaan. Kemudian ada competitive advantage. Yang pertama, jangkauan pasar yang luas. Memang benar, dari awal berdiri hingga kini, Uber telah menjangkau pasar yang luas di berbagai wilayah di belahan dunia. Nah, terhitung pada tahun 2018, Uber menguasai hampir 60% pasar di Amerika Serikat. Dengan total transaksi pada tahun 2018 mencapai 50 miliar dolar per pemesanan dengan pengguna aktif sebanyak 95 juta pengguna. Kemudian ada brand awareness. Akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lainnya semakin memperkuat brand dan Uber agar dikenal masyarakat untuk memperkuat bisnis. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama yang terjalin dengan Kerem, perusahaan mobility delivery, dan Uber telah berhasil menambah penggunanya sebanyak 30 juta pengguna dari akuisisi ini. Ada dukungan keuangan yang kuat. Nah, investor mulai banyak berdatangan pada Uber sejak awal berdiri. Di antaranya adalah Givi, cabang modal venture Alphabet, SoftBank, Toyota, dan pemerintahan Arab Saudi. Ditambah dengan adanya IPO yang dilakukan oleh Uber pada tahun 2019, dengan tujuan mereka ingin mengumpulkan lebih banyak uang dari investor untuk memperluas dan membangun bisnis yang lebih besar.
Yang terakhir ada pendapatan yang beragam dan peluang baru. Keunggulan kompetitif yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bisnis Uber ialah inovasi. Tidak hanya fokus pada layanan transportasi, namun menambah beberapa inovasi lainnya seperti layanan pengiriman makanan atau Uber Eats dan telah menghasilkan lebih dari 2,5 miliar. Ada juga Uber Freight yang menghubungkan pengirim dengan pengemudi truk sehingga bisnis dapat memindahkan barang dengan lebih mudah dan beragam layanan inovasi lainnya. Lesson learning, dari penjelasan sebelumnya, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini? Nah, ternyata sebuah bisnis atau perusahaan tanpa adanya strategi dan keunggulan kompetitif, maka tidak akan bisa sukses. Terlebih jika perusahaan sudah menjadi perusahaan unicorn. Nah, di pembahasan materi kali ini memberikan wawasan baru bagi kita untuk melakukan analisis strategi perusahaan unicorn Uber. Didapatkan bahwa proses menjadi sebuah perusahaan unicorn itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada jatuh bangun yang harus dilalui agar perusahaan bisa sustain dan terekspansi secara luas. Selain itu, sebuah perusahaan juga harus memberikan keunggulan-keunggulan kompetitif agar bisa bersaing di industri sejenis. Conclusion, kesimpulan apa? Setelah studi mendalam tentang studi kasus perusahaan Uber, di mana terdapat banyak permasalahan yang dilalui perusahaan tersebut, mengingat Uber mengalami kerugian terbesar dalam sejarah startup IT. Salah satu alasan mengapa valuasi Uber sangat tinggi karena Uber dianggap memiliki keunggulan kinerja keuangan dibandingkan teknologi seperti Amazon dan Google. Untuk sinergi bisnis aplikasi taksi online ini, Uber melakukan ekspansi ke pengantaran makanan dan akuisisi bike sharing Jump, mampu memperbaiki kinerja keuangan. Nah, kesimpulannya yaitu di sini perusahaan Uber melakukan akuisisi, inovasi, dan juga layanan inovasi tambahan dari investor, pendanaannya, serta hal-hal lain untuk bisa sustain di perusahaan. Tidak hanya terfokus pada satu jenis bisnis, yakni transportasi, Uber juga berekspansi ke bisnis-bisnis lain seperti delivery, pengiriman tadi, adanya Uber Freight tadi, dan masih banyak lainnya. Hal itu diperlukan untuk sebuah bisnis agar bisa bersaing dan juga menguntungkan bagi sebuah perusahaan untuk menambah laba perusahaan atau pendapatan. Nah, baik itulah pembahasan kita pada sesi kali ini terkait dengan idea and strategi dari perusahaan Uber. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat siang.